Oke, sahabat tani, sekarang kita akan membuat pupuk yang bisa melebatkan buah. Pupuk ini juga mampu merangsang pembuahan yang tanaman sahabat itu susah sekali untuk berbunga sahabat ya. Nah, apa saja bahan yang kita gunakan? Nah, ini adalah buat masuk angin itu sahabat ya, obat masuk angin ini. Ternyata obat masuk angin ini sangat dahsyat sekali ketika kita campurkan dengan bahan lainnya sehingga bisa menjadi pupuk pelebat buah dan perangsang pembungaan dan pembuahan. Nah, untuk dua bahan ini ntar kita akan campur. Yang perlu sahabat ketahui adalah dosis dan ukurannya. Oke sahabat, pertama-tama di sini kita masukkan dulu dari obat untuk masuk angin itu. Untuk mereknya sahabat itu bebas sekali ya. Nah, setelah ini sahabat ya, setelah kita campurkan baru kita aduk merata di sini ya. Oke, setelah teraduk merata dan mengeluarkan putih seperti ini bahan yang pertama dulu ya kita masukin ya. Nah, setelah ini di sini kita baru masukkan kecap ya, sahabat. Nah, untuk ukuran kecap ini juga mereknya bebas ya. Kecap adalah bahan fermentasi secara alami dan tinggi protein sehingga bisa menjadi asam amino, sahabat ya. Oke, setelah ini kita masukin kecapnya. Nah, untuk ukuran kecapnya, sahabat ya, lebih banyak itu lebih bagus karena di sini kita akan membuat makanan dari mikroorganismenya. Nah, untuk ukurannya di sini kita masukkan dulu 1 sendok. Oh iya, buat sahabat ya, ini air yang kita gunakan atau yang saya gunakan adalah air cucian beras. Air cucian beras ini sebanyak kurang lebih 3 liter ya, 3 liter. Nah, setelah ini kita masukkan kecap yang kedua sendoknya. Baru kita campur adukan sahabat ya. Nah, baru ini yang ketiga sendok. Di sini yang kita gunakan ukuran dari kecap ini adalah kurang lebih 4 sendok sahabat ya. Nah, setelah kita campur masukkan, baru kita campur adukan sehingga berbuah lebat. Nah, ini kurang merah ya sahabat dari kecapnya karena kecap ini memang kurang manis, dari itu kita tambahin aja ya menjadi 5 sendok. Oke, setelah kita masukin baru kita campur adukan dari kecap ini sahabat ya. Nah, untuk penyepraiannya ntar ada dosis dan ukurannya sahabat. Oke, setelah ini kita campur aduk. Oke, sampai benar-benar merata ya, biar hasilnya itu lebih maksimal. Nah, ini kita campur adukin aja sahabat ya. Untuk tanaman cabai itu kita bisa lakukan sistem kocor sahabat, atau cor namanya, dan sistem spray juga bagus. Nah, setelah ini baru kita masukkan mikroorganismenya sahabat ya. Nah, untuk mikroorganismenya kita mengambil dari Yakult aja. Yakult ini adalah ada asam laktat, yaitu bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat ini yang mengurai antar dari pupuk organik cair kita ini menjadi pupuk siap saji untuk tanaman. Nah, kalau sudah siap saji untuk tanaman, itu tanaman kita akan cepat menyerap nutrisi yang kita berikan ini sahabat ya. Nah, untuk Yakult ini kalau sahabat mempunyai asam I4, silahkan sahabat menggunakan I4, itu bebas sahabat ya. Nah, kita masukin aja semuanya di sini sahabat ya. Oke. Nah, ini cukup 1 botol aja untuk 4 liter air cucian beras sahabat. Oke. Setelah ini sahabat baru kita aduk-aduk sahabat ya. Nah, setelah ini sahabat baru kita aduk campur merata. Nah, ini udah jadi ya. Kalau udah jadi di sini, antar baru kita melakukan pendiaman selama 24 jam. Nah, setelah 24 jam baru kita campurkan dengan bahan lainnya di sini sahabat ya. Oke, untuk bahan seterusnya yaitu pupuk tinggi kaliumnya sahabat. Untuk pupuk yang tinggi kalium di sini kita mengambil serabut kelapa sahabat ya. Serabut kelapa ini adalah bisa mempercepat pembungaan sahabat ya. Nah, untuk pupuk barusan yang pertama itu adalah pupuk yang bisa melebatkan buah. Nah, untuk pupuk kaliumnya ini kita ambil dari serabut kelapa karena tinggi kalium akan tidak cepat rontok pada tanaman kita. Nah, tanaman kita itu tidak akan cepat rontok sahabat ya. Makanya di sini kita membutuhkan unsur hara
K-nya yaitu kalium. Nah, yang kita ambil dari serabut kalium serabut kelapa ini adalah unsur hara kaliumnya, sahabat ya. Nah, biasanya untuk unsur hara fosfat, sahabat, yaitu bisa sahabat menggunakan dari bonggol pisang. Tapi karena di sini kebetulan saya tidak campurkan untuk pupuk fosfatnya yaitu bonggol pisang, sahabat ya. Kebetulan nggak ada di sini. Oke, di sini kita mengambil pupuk kaliumnya aja. Nah, untuk caranya di sini kita cuman membelah dari serabut kelapa ini biar lebih kecil dan entar akan mengeluarkan warna merah. Kalau udah mengeluarkan warna merah, sahabat ya, berarti pupuk dari unsur hara K ini atau kalium ini sudah keluar, sahabat. Nah, ini udah cukup, sahabat ya. Nah, sahabat, setelah ini entar baru kita masukkan dari pupuk yang pertama tersebut ya, yaitu kecap, air cucian beras, dan juga buat obat masuk angin itu. Nah, ini dia, sahabat ya. Langsung aja kita masukin di sini. Bentar dulu, sahabat ya, saya akan pindahin biar lebih enak. Oke. Nah, sahabat, langsung aja kita masukin ya. Nah, untuk air cucian beras ini, sahabat, lebih banyak itu lebih bagus, tidak ada masalah. Tetapi untuk saya sebenarnya di sini saya langsung menambahkan satu bahan lagi, sahabat, yaitu bahan dari air kelapa. Ya, air kelapa, sahabat ya. Kalau sahabat nggak ada air kelapa juga nggak ada masalah. Oke, di sini saya sudah siapkan air kelapa. Air kelapa kurang lebih saya dapatkan 5 liter, sahabat ya. Nah, 5 liter. Tujuan dari air kelapa ini sebenarnya selain untuk merangsang pucuk-pucuk bunga atau merangsang daun, sahabat ya, karena tinggi oksinnya kalau untuk air kelapa ini sangat dibutuhkan untuk tanaman, sahabat ya. Tetapi ini hanya opsi saja ya. Kalau sahabat nggak ada air kelapa, cukup memakai air cucian beras, itu pun sudah cukup, sahabat ya. Oke, sahabat. Nah, sekarang kita langsung masukin aja dari ini ya, air kelapanya sebanyak kurang lebih 5 liter. Nah, ini cuman pilihan saja, sahabat ya. Kalau sahabat nggak ada, nggak usah digunakan. Tetapi kalau ada itu lebih mantap dan lebih bagus hasilnya. Nah, setelah ini baru kita aduk-aduk dan kita rendam selama kurang lebih 15 hari sampai mengeluarkan warna benar-benar merah. Nah, entar sahabat, untuk ukuran dan dosisnya itu per liter kurang lebih 10 mili ya. Lihat keadaan tanaman. Kalau sudah mengeluarkan bunga dan buah, udah cukup untuk penyepraian maupun untuk pengecoran, sahabat ya. Nah, setelah ini sahabat, entar kita akan tutup memakai kain ya, untuk memakai kain atau memakai karung, dan kita pakai karet. Oke, saya akan contohkan di sini, sahabat ya. Nah, setelah ini sahabat, nah ini kain seperti ini. Nah, baru ntar kita akan mengikatnya, lalu kita biarkan selama kurang lebih 15 hari. Nah, untuk fase-fase fermentasi ini jangan lupa sekali 2 hari itu sahabat rendam atau masukin serabut kelapa itu biar tercampur rata, sahabat ya. Dan kalau sudah mengeluarkan entar warna putih, itu sudah siap diaplikasikan ke tanaman kita. Untuk sistem spray, sahabat bisa menggunakan 10 mili, dan untuk sistem kocor sahabat bisa gunakan 20 mili, sahabat.